Tapian, hari ini saya coba live berkenan satu tema karena menarik. Pulang dari ibadah perlu ingin juga berkomentar soal tema yang disampaikan di mimbar di gereja, khususnya di HKBP hari ini. Bagaimana Musa tidak diperkenankan Tuhan, tidak sampai pada tanah Kanaan. Ini menarik karena Musa yang kita tahu dipanggil dan diminta oleh Tuhan untuk membawa orang Israel dari tanah Kanaan, maksudnya dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Tetapi jangan lupa juga bahwa tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu sebenarnya pertama-tama dijanjikan oleh Tuhan Allah pada Abraham. Lalu kalau kita belajar sejarah, rentang waktu antara Abraham dengan Musa, di banyak perbincangan memang cendekia sejarah Kristen juga masih belum final membicarakan ini berapa rentang waktunya, tapi rata-rata menyebut 4 abad atau 400. Ada yang menyebut 420 tahun, ada yang menyebut 440 tahun, dan ada yang menyebut 450 tahun. Itu artinya jarak antara Abraham dengan Musa itu sangat panjang. 4 abad. Kita sebutlah begitu. Ketika Abraham dipanggil untuk meninggalkan tanah kelahirannya atau wilayah yang dia dibesarkan, yaitu Ur Kasdim, satu lembah yang sangat maju di masa itu, lembah Sumerian. Dia dipanggil untuk pergi kepada janji Tuhan itu, janji tanah Kanaan. Tapi kemudian dalam perjalanan dia tidak menemukan, bahkan selama dalam perjalanan hidupnya dia tidak melihat tanah Kanaan itu. Apakah Tuhan di sini berbohong? Sesungguhnya tidak. Tapi itulah jalan hidup dari Abraham yang dijanjikan dia meninggalkan kotanya, peradaban yang maju waktu itu di Ur Kasdim, menuju satu wilayah yang tidak tahu persisnya di mana wilayah itu, yaitu tanah perjanjian itu. Dalam perjalanannya, dia akhirnya harus dipanggil Tuhan dan meninggal, dan tidak pernah sama sekali melihat tanah Kanaan itu. Tapi bayang-bayang tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu memang diperlihatkan pada Abraham. Dan kemudian dalam sejarah Israel, tanah Kanaan itu di seberang Sungai Yordan yang diminta oleh Tuhan Musa lah membawa anak-anaknya, orang-orang Israel yang sudah lama berada di Mesir. Kalau itu tentu kita tahu bahwa kenapa orang Israel banyak di Mesir ketika Yusuf menjadi nomor 2 atau semacam wakil dari raja waktu itu, mengendalikan masalah 7 tahun kemiskinan yang melanda Mesir, dan Yusuflah terpanggil dan menyelamatkan Mesir ketika itu, dan dia membawa saudara-saudaranya dan meminta saudara-saudaranya, dan sejak itulah orang Israel bertumbuh besar dan
akhirnya kemudian mereka diperbudak di Mesir. Tuhan kemudian memanggil Musa yang dibesarkan juga di Mesir, dilatih dan berpendidikan sangat maju di masa itu, lewat cerita yang luar biasa bagaimana Musa yang kecil itu diselamatkan lewat dia dilepaskan oleh ibunya, karena di masa Musa ada peraturan di Mesir, setiap anak-anak yang berumur 2 tahun, ini persis juga nanti dalam kisah Yesus, dia akhirnya dibuat dan ditempatkan di satu sungai dan dilepaskan di sana dan dia selamat. Ceritanya dia diselamatkan oleh putri Firaun dan dibesarkan di istana, dididik, bahkan Musa menjadi orang yang hebat. Tapi kemudian hatinya tetap seorang Israel, dia melihat bagaimana perlakuan yang tidak adil pada Israel dan dia membunuh Mesir dan kemudian dia lari, dan di umur 40 tahun dia lari dan 40 tahun kemudian dia menjadi pengembala. Di umur 80 tahun Musa nanti dipanggil untuk membawa bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Tapi kemudian lagi-lagi Musa juga tidak diperkenankan Tuhan ternyata untuk sampai ke tanah Kanaan. Yang sampai ke tanah Kanaan itu justru generasi kedua dari atau anak didik dari Musa sendiri, Yosua sendirilah yang kemudian diperkenankan membawa orang-orang Israel menyeberang ke Yordan, lewat sungai Yordan ke tanah Kanaan. Mengapa Tuhan juga tidak memperkenankan Musa ke tanah Kanaan padahal dia dijanjikan untuk membawa mereka ke tanah Kanaan? Tentu ini rahasia ilahi. Tetapi kalau kita lihat di Ulangan, kita baca bahwa sesungguhnya Musa marah pada orang-orang Israel ketika itu. Hati mereka memang menyebut Tuhan, tetapi atau kata-kata mereka, mulut mereka mengatakan Tuhan, tapi hati mereka tidak bersama Tuhan. Itulah yang membuat Musa marah. Bahkan berkali-kali orang Israel ketika dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun itu, mereka menggerutu dan meminta Musa untuk mengembalikan mereka ke Mesir kembali. Mereka marah pada Musa karena menyebut di Mesir mereka mendapat kecukupan makanan, susu dan madu, bahkan mereka melimpah makanan di sana. Tetapi itu sebenarnya ucapan atau kata-kata yang tidak benar, dan tidak boleh dilupakan bahwa orang-orang Israel di Mesir adalah budak. Tidak mungkin melimpah kehidupan mereka karena mereka dijajah di sana. Dan itulah yang membuat Musa marah, dan akhirnya Tuhan juga menghukum Musa dan tidak diperkenankan sampai pada tanah Kanaan. Ini menarik. Di awal pada Abrahamlah dijanjikan tanah Kanaan itu, dan Abraham sendiri tidak melihat, tidak secara fisik melihat tanah Kanaan itu, hanya bayang-bayang yang dia diperlihatkan. Kemudian tanah Kanaan itu dijanjikan untuk benar-benar dinikmati oleh Israel dengan pemimpinnya untuk membawa mereka dari Mesir, dari perbudakan ke tanah Kanaan, pun tidak mendapat kesempatan ke tanah Kanaan. Tapi yang menarik yang saya lihat, walaupun Musa tidak sampai ke tanah Kanaan, kalau kita membaca
di Perjanjian Baru, kisah Yesus ketika mengajak Yakobus, Petrus dan Yohanes, 3 murid yang sangat dia dekat, dia berdua satu waktu ke gunung, dan di atas gunung itu wajah rupa Yesus menjadi putih, berkilau, dan dia bertemu dengan Abraham dan Elia. Ini satu hal yang menarik, karena dua tokoh ini tokoh yang dimuliakan. Itu artinya Tuhan tidak menghukum atau menghilangkan Musa, justru memberi tempat yang mulia untuk Musa. Terbukti ketika dia berinteraksi dengan Yesus, disaksikan oleh Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Ini satu hal yang menurut saya secara kontekstual, apa sih tanah Kanaan? Tanah Kanaan kalau kita bayangkan sebenarnya ya itu kehidupan sukses dunia yang dijanjikan, tetapi para pelopor, para tokoh, para pejuang